Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Apakah kamu pernah masuk warung yang makanannya enak banget, tapi setelah pulang badan malah berat, kepala pening, emosi naik, dan hati rasanya kayak habis ditempel sesuatu? Orang Jawa kuno bilang, tidak semua makanan cuma membawa rasa kenyang, karena ada tempat makan yang diam-diam memakai penglarisan, bahkan pesugihan. Dan anehnya, tanda paling gampang bukan ada pocong di dapur, justru suasananya terlalu bikin candu. Tamu datang terus tanpa henti, tapi wajah penjualnya kosong, tatapannya berat, dan tempatnya terasa seperti menarik orang masuk. Dalam ilmu Jawa kuno, makanan dipercaya bisa menyerap energi tempat, emosi pemasak, bahkan niat gelap pemiliknya. Makanya, leluhur dulu punya cara menetralkan energi makanan sebelum dimakan. Bukan pakai mantra ribet, tapi lewat pengecekan rasa, simbol fisik, dan teknik memutus struktur energi negatif dari makanan. Karena kata orang tua Jawa, sing mlebu awakmu ora mung dadi daging, tapi uga dadi watak lan rasa uripmu. Yang masuk ke tubuhmu bisa ikut membentuk hidupmu. Dan malam ini Semar akan membocorkan caranya. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Warung sing rame, tapi hatimu pulang dalam keadaan berat. Rahayu, ndok toleh, putu-putuku kabeh. Malam ini Semar mau cerita tentang sesuatu yang dekat sekali dengan hidup manusia modern. Makanan. Iya, sesuatu yang tiap hari masuk ke mulutmu, tapi jarang sekali masuk ke kesadaranmu. Manusia sekarang itu lucu. Kalau beli HP, dicek chipsetnya. Kalau beli motor, dicek mesinnya. Kalau beli rumah, dicek sertifikatnya. Tapi kalau makan, asal enak, asal murah, asal viral, langsung hap. Padahal makanan itu bukan cuma masuk ke perut, tapi masuk ke batin, masuk ke gelombang pikiran, masuk ke emosi, masuk ke energi hidupmu. Makanya orang Jawa kuno dulu tidak pernah sembarangan makan, karena mereka percaya pangan iku dudu mung isi weteng, nanging uga isi watak. Artinya, makanan itu bukan hanya mengisi perut, tapi juga mengisi karakter dan keadaan batin. Dan hari ini, Semar mau membocorkan sesuatu yang sebenarnya sudah lama dibicarakan diam-diam. Tentang warung, rumah makan, atau tempat jualan yang memakai penglarisan. Ada yang pakai doa, ada yang pakai ritual, ada yang pakai sesajen, ada juga yang pakai tumbal batin. Hehe, jangan langsung takut dulu, karena tidak semua penglarisan itu hitam. Tapi yang jadi masalah ketika energi makanan dipenuhi ambisi, ketakutan, keserakahan, atau niat menundukkan kesadaran pembeli. Nah, di situ makanan bukan lagi sekadar makanan, tapi menjadi kendaraan energi. Dan orang modern sering tidak sadar kenapa habis makan di tempat tertentu badannya lemes, emosinya aneh, pikiran kusut, mudah marah, bahkan kadang mendadak sedih tanpa sebab. Lalu dibilang, mungkin kecapean, padahal belum tentu.
Tubuh manusia itu peka, Dok. Sangat peka. Cuman manusia modern terlalu sibuk scrolling, jadi sinyal batinnya ketutup notifikasi. Pernah Semar bertemu seorang sopir travel malam. Namanya Karno. Orangnya sederhana, tidak ngerti meditasi, tidak ngerti spiritual. Kerjanya cuma nyetir Surabaya Jogja. Tapi ia punya kebiasaan aneh. Setiap makan di warung tertentu, ia selalu menaruh segelas air putih di samping piring. Diam sebentar, matanya merem, tangannya menyentuh meja, lalu baru makan. Temennya pernah ngeledek, "Kue niki mangan apa dipanggil ruh leluhur sekalian?" Karno cuman ketawa. Tapi suatu malam ia cerita, "Mas, aku pernah makan di satu rumah makan pinggir alas. Rame banget, tapi habis makan dadaku berat, pikiranku panas. 3 hari nggak bisa tidur tenang." Awalnya dia pikir masuk angin, tapi tiap lewat tempat itu badannya langsung dingin. Akhirnya ia ketemu orang tua di daerah Ngawi. Dan orang tua itu cuman bilang, "Panganan kuwi nggawa niat sing gawe." Artinya makanan membawa niat dari pembuatnya. Nah, di ilmu Jawa kuno ini disebut titipan rasa. Karena setiap manusia meninggalkan jejak emosi pada apa yang disentuhnya. Sekarang, ilmu modern juga mulai bicara soal ini, tentang resonansi emosi, tentang bagaimana kondisi psikologis seseorang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Ada penelitian sederhana bahwa emosi manusia bisa mempengaruhi pola hormon tubuh orang, denyut jantung, bahkan gelombang otak orang lain di dekatnya. Makanya, orang Jawa dulu sangat menjaga rasa saat memasak. Karena memasak dianggap laku batin, bukan cuma urusan bumbu. Makanya, nenek moyang dulu kalau masak sering sambil bersenandung atau membaca doa pelan supaya energi makanan tetap teduh. Beda dengan sekarang, masak sambil marah, ngomel, iri, dendam, lalu dijual ke ratusan orang. Hehe, terus manusia heran kenapa hidup makin gampang emosi. Ilmu Jawa membaca energi makanan. Ndok toleh, orang Jawa kuno itu sebenarnya punya teknik sederhana untuk membaca energi makanan. Bukan santet Hollywood yang matanya merah terus sendok beterbangan ya. Ini ilmu rasa, ilmu kepekaan batin. Di dalam serat Centini pernah disinggung tentang pentingnya ngerasakake sadurunge nguntal. Artinya merasakan sebelum menelan. Karena tubuh sebenarnya punya alarm alami. Tapi manusia modern keburu lapar mata. Begitu lihat tulisan viral, legend, antrian 2 jam, langsung hilang kesadaran. Padahal kadang yang bikin rame bukan rasa, tapi energi pengikat perhatian. Nah, Semar kasih teknik pertama, teknik visual. Sederhana, saat masuk warung jangan langsung duduk. Diam sebentar, perhatikan suasananya. Bukan dekorasinya, tapi rasanya. Karena tempat yang energinya berat biasanya punya ciri. Hawa terasa sumpek meski ramai. Dada terasa sesak tipis. Mata cepat lelah, pikiran mendadak buyar. Tubuh ingin buru-buru pergi. Dan anehnya, seringkali makanan di tempat seperti itu sangat bikin nagih. Karena energi pengikat biasanya bermain di bawah sadar. Di psikologi modern, ini mirip pola sugesti emosional. Otak manusia bisa mengaitkan rasa tertentu dengan dorongan emosional.
Makanya kadang ada orang bilang, "Gila, aku pengen banget makan di situ lagi, padahal biasa aja." Nah, belum tentu lidahmu yang ketagihan, bisa jadi emosimu yang sedang dikunci resonansi. Dalam pitutur Jawa ada kalimat, "Sing enak durung mesti penak." Yang enak belum tentu menenangkan. Karena lidah bisa dibohongi, tapi batin jarang bohong. Teknik kedua, cek energi air. Ini kuno sekali. Dan lucunya, secara ilmiah juga masuk akal. Kalau duduk di warung, taruh segelas air putih. Diam sebentar, perhatikan perasaanmu saat menyentuh gelas. Kalau dadamu terasa makin tenang, biasanya energi tempat itu masih netral. Tapi kalau air terasa berat diminum, padahal dingin, nah, tubuhmu sedang memberi sinyal. Karena air mudah menyerap getaran lingkungan. Orang Jawa kuno percaya air adalah memori paling jujur. Dan hari ini, ilmu modern juga pernah membahas tentang struktur molekul air yang bisa berubah terhadap getaran dan lingkungan. Walaupun masih diperdebatkan, tapi leluhur Nusantara sudah memakai prinsip ini sejak dulu. Makanya di ritual Jawa, air hampir selalu dipakai, karena air dianggap penyimpan niat. Pengaruh pesugihan pada makanan dan batin pembeli. Ndok, toleh, Semar tidak sedang mengajakmu takut makan di luar. Tidak. Karena hidup modern memang tidak bisa lepas dari warung dan rumah makan. Tapi setidaknya sadar. Karena tidak semua yang ramai itu sehat secara batin. Ada tempat makan yang secara fisik bersih, tapi secara rasa gelap. Dan ada warung kecil sederhana yang mungkin kursinya miring, kipasnya bunyi kriet-kriet, tapi hatimu adem makan di sana. Nah, itu bedanya energi. Dalam serat Darmo Gandul ada pitutur, "Manungso mangan saka rasa, dudu saka cangkem wae." Manusia makan dari rasa, bukan dari mulut saja. Maknanya dalam sekali. Karena kenyang fisik belum tentu kenyang batin. Dan sekarang banyak manusia modern makan sambil stres, makan sambil marah, makan sambil doom scrolling, makan sambil iri melihat hidup orang lain. Akhirnya makanan jadi bercampur frekuensi kacau. Ditambah tempatnya memang penuh energi manipulatif, lengkap sudah. Makanya habis makan bukannya segar, malah kosong. Ada kisah nyata lagi. Seorang perempuan muda di Jakarta, kerja di kantor, stres, sering lembur. Dia punya kebiasaan makan malam di restoran tertentu. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama setiap habis makan di sana, dia merasa emosinya aneh. Mudah menangis, sulit tidur, pikirannya gelap, bahkan mimpi buruk terus. Sampai akhirnya ia pulang ke kampung neneknya di Solo. Dan neneknya cuma bilang, "Le, nek mangan ojo mung nganggo ilat, gunakake atimu. Nak, kalau makan jangan cuma pakai lidah, pakailah hatimu." Lalu si nenek mengajarkan ritual sederhana. Sebelum makan, usap perlahan piringnya. Tarik nafas pelan 3 kali, diam. Lalu ucapkan dalam hati, "Sing ala bali dadi netral, sing peteng bali dadi cahya. Yang buruk kembali netral, yang gelap kembali jadi cahaya." Dan anehnya, perlahan kondisi batinnya membaik. Nah,
Secara psikologi, ritual seperti ini membuat otak masuk ke mode sadar. Fokus nafas menenangkan sistem saraf. Sugesti positif mempengaruhi bawah sadar. Dan perhatian penuh saat makan membuat tubuh lebih rileks menerima makanan. Jadi, kadang ritual Jawa itu bukan sekedar mistis, tapi teknologi kesadaran yang dibungkus simbol. Leluhur kita pinter, Ndok. Cuma bahasanya tidak pakai PowerPoint. Dan malam ini baru pembuka. Karena setelah ini, Semar akan membocorkan teknik menetralkan energi makanan, cara mengubah struktur rasa lewat napas dan air, tanda fisik warung yang memakai energi pengikat, ritual Jawa kuno sebelum makan, sampai cara melindungi batin tanpa harus jadi paranormal TikTok. Karena perang terbesar manusia modern bukan cuma soal uang, tapi soal apa yang diam-diam masuk ke kesadarannya setiap hari. Teknik menetralkan energi makanan sebelum masuk ke tubuh. Rahayu, Ndok Toleh, putu-putuku kabeh. Semar mau tanya, kenapa manusia modern kalau HP kena virus langsung panik? Tapi kalau batinnya tiap hari kemasukan energi kacau, malah dianggap biasa. Aneh toh? Padahal yang paling sering dimasuki sesuatu itu bukan handphone, tapi pikiran, tubuh, dan rasa hidupmu. Maka orang Jawa kuno punya satu kebiasaan penting, tidak langsung makan. Mereka berhenti sebentar, diam sebentar. Karena sebelum makanan masuk ke tubuh, batin harus lebih dulu sadar. Di dalam serat Sabdo Palon ada pitutur, sing mlebu awakmu bakal dadi awakmu. Apa yang masuk ke tubuhmu akan menjadi dirimu. Maknanya bukan cuma makanan fisik, tapi juga niat, energi, emosi, sugesti. Karena tubuh manusia itu seperti tanah. Kalau yang ditanam kemarahan, yang tumbuh ya keresahan. Nah, Semar akan membocorkan teknik pertama menetralkan energi makanan. Sederhana, tidak perlu kemenyan 1 truk, tidak perlu jubah hitam, tidak perlu upload story, lagi cleansing energi. Cukup sagar. Teknik ini disebut ngendek rasa, menghentikan rasa sejenak. Caranya, saat makanan datang, jangan langsung diserbu seperti diskon tanggal kembar. Diam sebentar. Letakkan kedua tangan dekat piring, tarik napas perlahan 3 kali. Lalu rasakan tubuhmu. Kalau dadamu terasa berat, pikiran mendadak gelisah, atau tangan terasa dingin, biasanya tubuh sedang membaca sesuatu. Jangan panik, karena tubuh manusia sebenarnya lebih tua daripada logika. Ia punya insting purba. Di psikologi modern, ini mirip mekanisme subconscious sensing. Tubuh menangkap banyak sinyal kecil sebelum pikiran sadar memprosesnya. Makanya, kadang kita merasa, kok nggak nyaman ya? Padahal belum tahu alasannya. Nah, leluhur Jawa melatih kepekaan itu. Bukan supaya jadi dukun semua, tapi supaya manusia tidak mati rasa. Setelah tarik napas, usap perlahan meja atau piring.
Lalu dalam hati ucapkan, rasa kang keruh bali bening, rasa kang panas bali adem. Energi yang keruh kembali jernih, energi yang panas kembali teduh. Kalimat ini sederhana, tapi bekerja lewat fokus batin. Karena perhatian manusia punya pengaruh besar pada tubuh. Ilmu modern menyebutnya efek sugesti sadar. Saat pikiran tenang, sistem saraf parasimpatik aktif, tubuh lebih rileks, pencernaan lebih baik, dan hormon stres menurun. Maka, ritual Jawa kuno sebenarnya sering menjadi cara mengatur kondisi psikologis secara halus. Cuma bahasanya simbolik, karena leluhur Nusantara mengerti manusia lebih mudah memahami rasa daripada teori. Air, garam, dan cabai penetral energi menurut Jawa kuno. Nggak, toleh. Kalau ada manusia modern takut sama santet, tapi tiap hari hidupnya dipenuhi iri dengki, itu lucu. Karena energi paling berbahaya kadang bukan dari makhluk halus, tapi dari manusia yang hatinya busuk. Nah, karena itulah orang Jawa kuno selalu membawa penetral sederhana. Bukan jimat mahal, tapi benda dapur. Air, garam, dan cabai. Iya, cabai. Jangan salah, di banyak tradisi Jawa, cabai dipercaya punya sifat panas pemutus. Bukan cuma panas di lidah, tapi simbol pemutus energi lengket. Makanya, dulu ada orang tua yang kalau merasa habis dari tempat berat, langsung makan sambal mentah atau minum air garam sedikit. Karena dipercaya membantu memutus rasa asing di tubuh. Di dalam serat Centini pernah disebut tentang penggunaan rasa pedas dan asin sebagai penyeimbang unsur tubuh dan rasa batin. Dan menariknya, secara ilmiah, rasa kuat memang bisa memicu respon syaraf tertentu. Cabai meningkatkan respon tubuh lewat capsaicin, sedangkan garam membantu keseimbangan elektrolit. Tubuh jadi lebih bangun. Nah, di ilmu Jawa, ini diterjemahkan sebagai nguripake rasa, menghidupkan kesadaran tubuh. Kalau Semar pribadi, ada teknik sederhana. Kalau makan di tempat yang terasa aneh, Semar biasanya minum air putih dulu 3 teguk kecil, menaruh sedikit garam di lidah, lalu tarik nafas perlahan. Kenapa? Karena air membantu menetralisir rasa panas emosional. Sedangkan garam dalam simbol Jawa adalah penutup celah energi. Makanya dulu bayi sering diberi sedikit garam simbolis. Nelayan membawa garam, petani membawa garam, karena garam dianggap penyeimbang bumi. Bahkan di beberapa daerah Jawa, orang tua dulu meletakkan garam di pojok rumah untuk menetralisir hawa berat. Sekarang, manusia modern malah lebih percaya kristal jutaan, tapi lupa dapurnya sendiri penuh ilmu leluhur. Ada satu kisah nyata. Seorang mahasiswa kos di Malang. Dia sering makan murah di warung tertentu dekat kampus. Awalnya biasa, tapi tiap habis makan, dia merasa malas luar biasa. Kuliah ngantuk, badannya berat, pikiran kusut. Sampai akhirnya seorang bapak tua penjaga parkir berkata, "Le, nek mangan ning kene, ojo langsung lahap. Nak, kalau makan di sini, jangan langsung lahap." Lalu si bapak mengajarkan, ambil air putih, putar pelan dengan jari telunjuk searah jarum jam sambil membaca, "Banyu urip, banyu sadar, netralno sakabehi sing ora selaras. Air kehidupan, air kesadaran, netralkan semua yang tidak selaras." Dan anehnya, setelah rutin begitu, badannya tidak lagi selemas dulu. Nah,
Boleh percaya, boleh tidak. Tapi secara psikologis, ritual itu membuat pikirannya lebih sadar dan tenang sebelum makan. Kesadaran penuh saat makan memang mempengaruhi kondisi tubuh. Jadi kadang yang menyembuhkan bukan cuma ritualnya, tapi kondisi sadar yang muncul dari ritual itu. Tanda warung dengan energi pengikat dan pesugihan. Ndok Toleh, Semar tahu bagian inilah yang bikin manusia penasaran. Heh Semar, memang ada warung pakai pesugihan? Jawabannya, ada yang benar-benar ritual, ada juga yang cuma sugesti kolektif. Ada yang sengaja bermain energi, ada juga yang sekadar memanfaatkan psikologi manusia. Semua bercampur, karena dunia batin dan pikiran memang sering bertemu di tempat yang sama. Nah, orang Jawa kuno biasanya membaca bukan dari penampakan mistis, tapi dari rasa lingkungan. Karena energi pengikat biasanya meninggalkan pola. Ciri-cirinya sering begini: tempat sangat ramai tapi aura pengunjung tegang, orang makan cepat dan emosional, pegawai mudah marah diam-diam, suasana terasa menekan meski musik ramai. Habis makan muncul rasa berat atau kosong. Dan yang paling aneh, sering membuat orang ingin kembali terus. Padahal rasa makanannya biasa saja. Nah, ini yang disebut pangiket rasa, pengikat bawah sadar. Dalam ilmu modern, mirip emotional conditioning. Otak mengaitkan suatu tempat dengan dorongan emosional tertentu. Makanya banyak orang kecanduan tempat tertentu, bukan karena rasa, tapi karena ada sensasi emosional yang menempel. Dalam babat tanah Jawa ada pitutur, sing ngedol rasa bakal dipangan rasa iku. Siapa menjual rasa akan dimakan rasa itu sendiri. Artinya dalam sekali. Karena manusia yang memakai energi manipulatif, lambat laun juga dimakan energi buatannya. Makanya banyak tempat yang awalnya ramai luar biasa, tapi kemudian runtuh dengan aneh. Karena energi yang dibangun dari keragusan tidak tahan lama. Ndok Toleh, Semar pernah melihat sendiri sebuah rumah makan besar, parkir penuh, antrian panjang, tapi pegawainya saling benci. Pemiliknya tidur tidak tenang, anaknya kecanduan obat, istrinya depresi, dan tiap malam tempat itu terasa dingin sekali. Nah, orang modern sering tertipu kemewahan, padahal tempat yang batinnya sehat biasanya terasa ringan. Ada tawa alami, ada ketenangan, ada rasa manusiawi. Karena energi paling kuat sebenarnya bukan pesugihan, tapi ketulusan. Dan setelah ini, Semar akan membocorkan ritual inti Jawa kuno, cara mengubah struktur energi makanan, teknik nafas pengunci batin sebelum makan, doa Jawa kuno penetral energi negatif, teknik membaca getaran rasa dari sendok, air, dan aroma, serta cara melindungi keluarga dari energi tempat makan yang gelap. Karena perang zaman modern tidak selalu memakai senjata, kadang cuma memakai sesuatu yang masuk diam-diam lewat mulut manusia. Mengubah struktur energi makanan dengan napas dan kesadaran. Ndok Toleh, putu-putuku kabeh. Malam makin sunyi
Dan biasanya kalau malam mulai sunyi, baru manusia bisa mendengar isi batinnya sendiri. Karena siang terlalu ramai, terlalu banyak suara, terlalu banyak konten, terlalu banyak manusia pura-pura bahagia. Padahal di balik story healing, tagihan numpuk. Di balik foto senyum, batinnya keropos. Dan salah satu penyebab manusia modern gampang kosong karena terlalu banyak memasukkan energi tanpa sadar. Bukan cuma dari tontonan, tapi dari makanan. Nah, orang Jawa kuno percaya energi makanan bisa diubah. Iyo, diubah. Bukan sulap, bukan sampet dibalikan, tapi dihaluskan frekuensinya. Karena menurut leluhur, rasa manusia lebih kuat daripada benda mati. Di dalam serat Gotoloco ana pitutur, ati kang urip bisa ngowahi sifat. Hati yang hidup mampu mengubah sifat sesuatu. Maknanya besar sekali, karena batin manusia bukan cuma penonton kehidupan, tapi ikut membentuk pengalaman hidupnya sendiri. Sekarang ilmu modern juga mulai memahami bahwa kondisi mental memengaruhi tubuh, emosi memengaruhi hormon, fokus memengaruhi sistem saraf, sugesti memengaruhi respons biologis. Makanya ketika manusia makan dalam keadaan marah, tubuh ikut tegang, pencernaan terganggu, dan energi tubuh menjadi kacau. Nah, leluhur Jawa sudah mengerti ini sejak dulu. Makanya sebelum makan, mereka sering diam sebentar. Bukan karena lupa lauknya apa, tapi sedang menyelaraskan rasa. Nah, Semar kasih teknik inti sekarang. Namanya napasing rasa. Napas kesadaran. Caranya sederhana. Saat makanan di depanmu, jangan langsung makan. Taruh telapak tangan kanan beberapa senti di atas makanan. Bukan ditempel ya, nanti dikira mau manggil wifi. Tarik napas perlahan lewat hidung. Bayangkan napas masuk ke dada, lalu turun ke perut. Tahan sebentar, lalu hembuskan pelan. Lakukan 3 kali. Setelah itu ucapkan pelan dalam hati. Sing keruh luluh, sing panas adem, sing peteng bali padang. Yang keruh melebur, yang panas menjadi sejuk, yang gelap kembali terang. Nah, kenapa ini penting? Karena perhatian penuh manusia bisa mengubah kondisi saraf tubuh. Saat napas diperlambat, gelombang otak ikut melambat. Tubuh masuk ke mode lebih tenang dan makanan diterima dalam keadaan sadar. Ini bukan cuma mistis, tapi juga psikologi tubuh. Orang modern sering makan sambil stres, sambil scrolling berita perang, sambil marah di komentar, sambil iri lihat hidup orang lain. Akhirnya, tubuh tidak pernah benar-benar menerima makanan dengan damai. Makanya kenyang, tapi batin tetap lapar. Teknik pengecekan visual dan energi menurut ilmu Jawa. Dok, Tole sekarang Semar mau cerita tentang teknik yang dulu dipakai pedagang tua Jawa. Mereka menyebutnya nyawang nganggo rasa, melihat dengan rasa. Karena tidak semua yang terlihat indah itu baik, dan tidak semua yang sederhana itu rendah. Di zaman sekarang, manusia terlalu tertipu tampilan. Lampu estetik sedikit langsung dianggap berkualitas.
Padahal kadang dapure penuh emosi panas. Pelayan saling membenci, pemiliknya stres, masake sambil sumpah serapah. Terus diberi nama healing space. Lah piye to? Tempatnya saja emosinya bocor kemana-mana. Nah, orang Jawa kuno biasanya mengecek 3 hal. 1. Mata. Saat melihat makanan, perhatikan reaksimu. Kalau warna makanan terasa menusuk atau membuat pikiran mendadak tidak nyaman, itu tanda tubuh membaca sesuatu. Tubuh manusia sebenarnya sensitif terhadap detil kecil. Cuma kesadaran modern terlalu bising. Makanya sinyal halus sering kalah oleh nafsu lapar. Nomor 2, aroma. Ini penting. Karena aroma langsung masuk ke otak bawah sadar. Dalam ilmu modern, indera penciuman sangat berkaitan dengan memori dan emosi. Makanya, bau tertentu bisa memunculkan rasa takut, sedih, atau nyaman. Nah, leluhur Jawa kuno sudah memakai ini sejak dulu. Kalau aroma makanan terasa tajam aneh, meski bumbunya biasa, biasanya ada emosi kuat yang tertinggal saat proses memasak. Bisa marah, bisa stres, bisa ambisi berlebihan, karena emosi manusia meninggalkan jejak. Nomor 3, reaksi tubuh setelah suapan pertama. Ini paling penting. Orang Jawa dulu tidak langsung makan cepat. Suapan pertama dipakai membaca rasa. Kalau setelah suapan pertama, tengkuk terasa berat, dada sesak tipis, emosi naik tiba-tiba, pikiran mendadak kacau, tubuh terasa sangat lelah, maka berhenti sebentar, minum air putih, tarik nafas, karena tubuh sedang memberi alarm. Dalam Sutasoma ada ajaran, rasa iku panglinonging urip. Rasa adalah cermin kehidupan. Maknanya, tubuh dan batin manusia selalu memberi tanda. Masalahnya, manusia modern terlalu sibuk lari dari dirinya sendiri. Makanya tidak peka lagi. Semar pernah bertemu seorang ibu penjual pecel kecil di pinggir jalan. Warungnya sederhana, bangkunya plastik, kipasnya bunyi ngik-ngik-ngik. Tapi aneh. Setiap orang makan di sana rasanya tenang, ketawa alami, tidak emosional. Dan si ibu ternyata punya kebiasaan. Sebelum membuka warung, ia selalu duduk sebentar, berdoa, menata nafas, lalu berkata, "Sing mangan mugo bali wareg lahir batin." Yang makan pulang dalam keadaan kenyang lahir dan batin. Nah, itu juga pengelarisan. Tapi pengelarisan ketulusan, dan energi seperti itu justru menyehatkan. Ritual Jawa kuno penutup energi negatif saat makan. Ndok toleh, sekarang Semar masuk ke bagian yang paling penting, ritual penutup. Karena manusia modern sering membuka dirinya kemana-mana, tapi tidak pernah menutup energinya sendiri. Bangun tidur, buka HP. Makan sambil buka emosi. Tidur sambil buka kecemasan. Rumah batinnya tidak pernah dikunci. Terus heran kenapa hidup gampang bocor energi. Dalam tradisi Jawa kuno, ada teknik sederhana sebelum makan di tempat asing. Namanya pager rasa, pagar batin. Bukan supaya jadi kebal santet level anime ya, tapi supaya kesadaranmu tetap utuh. Caranya begini, sebelum makan, duduk tegak sebentar, tarik nafas perlahan, lalu sentuhkan ibu jari ke dada kiri, pejamkan mata sebentar, lalu ucapkan pelan, "Aku mangan kanggo urip, dudu urip kanggo mangan. Sing dudu bagianku ojo mlebu."
Aku makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Yang bukan bagianku, jangan masuk. Kalimat ini sederhana, tapi dalam psikologi modern ini disebut penegasan kesadaran diri. Saat manusia sadar atas niatnya, pikiran bawah sadar menjadi lebih stabil, tubuh juga lebih tenang, dan menariknya, orang yang makan dengan tenang cenderung lebih sehat secara mental dan fisik. Di dalam pitutur Semar ada wejangan, manungso sing ilang rasa gampang dipangan donya. Manusia yang kehilangan rasa mudah dimakan dunia. Nah, hari ini banyak manusia dimakan dunia bukan karena lemah, tapi karena terlalu mati rasa, makan tidak sadar, bekerja tidak sadar, marah tidak sadar, mencintai pun kadang tidak sadar. Maka ritual Jawa kuno sebenarnya bukan sekedar mistik, tapi cara mengembalikan manusia pada kesadaran dirinya. Karena saat manusia sadar penuh, energi negatif lebih sulit menempel. Batin lebih sulit dimanipulasi dan hidup tidak gampang diseret arus luar. Dan setelah ini, Semar akan membocorkan ciri fisik orang yang terlalu sering terkena energi makanan berat, teknik membersihkan tubuh setelah makan di tempat negatif, ritual air dan garam Jawa kuno, tanda batin mulai pulih, serta rahasia kenapa orang Jawa dulu jarang makan sambil marah. Karena ternyata yang paling menentukan sehat tidaknya manusia bukan cuma apa yang dimakan, tapi keadaan rasa saat menerima makanan itu. Tondo fisik. Saat tubuh terlalu sering menyerap energi makanan berat. Ndok toleh, putu-putuku kabeh, Semar mau ngomong jujur malam ini. Kadang manusia modern itu bukan kurang makan, tapi kebanyakan menyerap kekacauan. Bangun pagi langsung lihat berita bikin emosi. Siang makan sambil kerja, malam makan sambil overthinking. Lalu tubuh disuruh tetap sehat. Yo angel toh, susah. Nah, dalam ilmu Jawa kuno, tubuh dianggap seperti kendi. Kalau terus diisi rasa keruh, lama-lama meluap. Dan salah satu sumber rasa keruh ya dari makanan yang membawa energi tidak selaras. Bukan cuma karena mistis, tapi juga karena emosi pembuat, suasana tempat, niat dagang, dan kondisi batin saat makanan diterima. Di dalam para raton ada pitutur, awak iku nyimpen kabeh rasa. Tubuh menyimpan semua rasa. Maknanya dalam sekali, karena tubuh tidak pernah benar-benar lupa. Yang ditekan hari ini bisa muncul jadi sakit esok hari. Nah, orang Jawa dulu membaca tondo tubuh dengan serius, karena tubuh dianggap berbicara terus-menerus. Cuma manusia modern terlalu sibuk menenangkan diri pakai hiburan, bukan menyembuhkan akar rasa. Tondo pertama, tubuh terlalu sering terkena energi makanan berat. 1. Badan lemas tanpa sebab jelas. Sudah tidur, sudah makan, tapi tetap capek. Nah, kadang ini bukan kurang vitamin, tapi sistem syarafmu terlalu tegang terus-menerus. Dalam psikologi modern, emosi yang menumpuk
memang membuat tubuh cepat lelah. Dan tempat makan dengan suasana emosional berat bisa ikut mempengaruhi kondisi itu. 2. Mudah emosional setelah makan. Baru makan, hati panas, pikiran sensitif, bawaan marah. Nah, orang Jawa kuno percaya makanan membawa bekas rasa. Makanya dulu orang tua melarang memasak sambil bertengkar, karena emosi dianggap ikut larut ke makanan. 3. Sulit tidur setelah makan di tempat tertentu. Ini sering terjadi. Tubuh terasa gelisah, mimpi aneh, atau bangun dengan dada berat. Nah, dalam ilmu modern, makanan dan kondisi mental memang mempengaruhi kualitas tidur. Sedangkan dalam ilmu rasa Jawa, energi tempat dan keadaan batin saat makan ikut mempengaruhi gelombang pikiran sebelum tidur. 4. Merasa kosong meski kenyang. Ini paling sering dialami manusia modern. Perut kenyang, tapi hidup terasa hambar. Karena yang lapar sebenarnya bukan perut, tapi jiwa. Dan manusia sekarang sering salah alamat. Jiwanya haus ketenangan, malah dikasih promo all you can eat. Dalam serat Dormo Gandul ada kalimat, wong kang kebak donya, durung mesti kebak rasa. Manusia yang penuh urusan dunia belum tentu penuh rasa hidup. Maknanya, manusia bisa memiliki banyak hal, tapi tetap kosong batinnya. Ritual air dan garam untuk membersihkan energi tubuh. Nduk, Tulih, sekarang Semar masuk ke ritual yang paling sering dipakai orang tua Jawa dulu. Sederhana, murah, tidak perlu batu akik bercahaya, tidak perlu bayar guru spiritual jutaan. Cukup air dan garam. Dalam tradisi Jawa kuno, air dipercaya sebagai pembawa kesadaran, sedangkan garam adalah penyeimbang bumi. Makanya, dua unsur ini sering dipakai untuk membersihkan rasa berat. Dan menariknya, secara ilmiah, air memang membantu tubuh mengatur sistem metabolisme dan saraf. Sedangkan mandi air hangat dengan garam bisa membantu relaksasi tubuh. Nah, leluhur memakai pendekatan rasa dan simbol. Ritual ini biasanya dilakukan setelah pulang dari tempat yang terasa berat atau setelah makan di tempat yang membuat batin tidak nyaman. Caranya, siapkan segelas air putih, tambahkan sejumput garam, pegang dengan kedua tangan, tarik napas perlahan, lalu ucapkan, banyu suci, banyu urip, resiki badan, resiki pikir, sing dudu duwikku bali. Air suci, air kehidupan, bersihkan tubuh, bersihkan pikiran, yang bukan milikku, kembalilah. Setelah itu, minum perlahan 3 teguk. Sisanya dipakai membasuh tangan dan wajah. Sederhana sekali, tapi efeknya kadang membuat hati jauh lebih ringan. Kenapa? Karena ritual itu membuat tubuh berhenti sejenak dari kekacauan. Pikiran diberi ruang tenang dan napas kembali teratur. Dalam psikologi modern, ini membantu sistem saraf keluar dari mode stres. Nah, Semar pernah bertemu seorang pegawai restoran. Ia cerita, setiap pulang kerja rasanya emosinya kacau, padahal tidak ada masalah besar. Akhirnya, neneknya mengajarkan ritual air garam ini, dan tiap selesai kerja, ia membasuh wajah sambil diam beberapa menit. Perlahan, tidurnya membaik, pikirannya lebih ringan. Nah, kadang manusia tidak butuh pelarian mahal, cuma butuh jeda sadar.
Orang Jawa dulu ngerti manusia bisa capek bukan cuma karena kerja, tapi karena terlalu banyak membawa rasa yang bukan miliknya. Rahasia kenapa orang Jawa dulu tidak makan sambil marah. Ndok Toleh. Semar mau cerita sesuatu yang mulai hilang dari manusia modern. Dulu, orang Jawa sangat menjaga suasana makan. Jarang ada makan sambil bentak-bentakan. Jarang makan sambil maki orang. Karena makan dianggap proses menyatukan hidup. Maka suasana batin harus dijaga. Sekarang, makan sambil debat politik. Makan sambil marah di komentar. Makan sambil nonton keributan. Isi kepala panas, terus tubuh disuruh sehat, yo bingung. Dalam Bharatayuddha ada ajaran, rasa kang panas ngundang pepeteng, rasa yang panas mengundang kegelapan. Maknanya, emosi yang terus dipelihara akan mengganggu kejernihan hidup. Dan secara ilmiah ini benar. Saat marah, tubuh mengeluarkan hormon stres, pencernaan terganggu, detak jantung meningkat, dan makanan tidak diproses optimal. Makanya orang yang sering makan dalam keadaan stres lebih mudah mengalami gangguan tubuh dan mental. Nah, leluhur Jawa menyiasatinya lewat ritual sederhana. Sebelum makan, mereka biasa narik napas dulu, diam dulu, bahkan kadang mencuci tangan dan wajah lebih lama. Karena itu bukan sekedar bersih fisik, tapi transisi batin, memberi sinyal pada tubuh, sekarang waktunya menerima kehidupan. Semar ingat sekali, dulu ada seorang simbah di lereng Gunung Lawu. Kalau ada orang bertengkar, beliau selalu berkata, "Ojo mangan sakdurunge atimu adem." Jangan makan sebelum hatimu tenang. Karena makanan yang masuk saat hati panas akan ikut membawa panas ke tubuh. Dan lucunya, manusia modern sekarang malah bangga makan sambil stres. Katanya, sibuk banget sampai makan aja sambil meeting. Loh, itu bukan keren. Itu tubuhmu tidak pernah diberi kesempatan hidup tenang. Maka, salah satu ilmu Jawa kuno paling penting sebenarnya sederhana. Makanlah dengan sadar. Karena makanan bukan cuma urusan kenyang, tapi urusan energi hidup. Dan setelah ini, di batch terakhir, Semar akan membocorkan ritual penutup perlindungan batin. Cara membersihkan rumah dari sisa energi makanan negatif. Pitutur Jawa kuno tentang kesadaran makan. Doa pamungkas penetral energi, dan rahasia kenapa manusia yang hatinya bersih lebih sulit terkena energi gelap. Karena ternyata pelindung paling kuat manusia bukan benda gaib, tapi batin yang sadar. Membersihkan rumah dari sisa energi makanan negatif. Rahayu, Ndok Toleh, putu-putuku kabeh. Akhirnya kita sampai di bagian paling sunyi. Karena setelah manusia belajar membaca dunia luar, ia harus mulai membersihkan ruang dalam hidupnya sendiri. Dan salah satu ruang paling penting dalam rumah adalah tempat makan. Karena disitulah energi keluarga sering berkumpul. Disitulah emosi bercampur. Disitulah doa diam-diam menempel. Dan disitulah kadang luka batin diwariskan tanpa sadar. Nah, orang Jawa kuno sangat menjaga ruang makan. Bukan karena mewah, tapi karena sadar tempat manusia makan adalah tempat hidup dipelihara. Maka suasana rumah dijaga,
ucapan dijaga, rasa dijaga. Karena mereka percaya rumah yang penuh emosi panas akan membuat penghuninya mudah sakit batin. Dalam Nagara Kertagama, ada gambaran tentang pentingnya harmoni ruang hidup dan ketenangan rasa dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Karena leluhur tahu, manusia dipengaruhi oleh lingkungan yang ia hirup setiap hari. Nah, kalau rumah terasa berat, mudah cekcok, emosi gampang naik, atau habis makan suasana sering panas, orang Jawa dulu melakukan ritual sederhana. Namanya ngresiki papan rasa, membersihkan ruang rasa. Caranya sederhana sekali. Malam hari setelah aktivitas selesai, matikan suara gaduh. TV dimatikan sebentar. HP ditaruh dulu. Ya, manusia modern kadang lebih takut kehilangan sinyal daripada kehilangan kesadaran hidupnya sendiri. Lalu siapkan air putih, sedikit garam, dan irisan jeruk nipis atau daun pandan. Taruh di dekat tempat makan. Lalu buka jendela sebentar. Tarik nafas perlahan dan ucapkan, "Sing peteng metu, sing keruh luluh, omah iki kebak tentrem lan eling. Yang gelap keluar, yang keruh melebur, rumah ini dipenuhi ketenangan dan kesadaran." Kenapa ritual ini terasa menenangkan? Karena manusia sebenarnya sangat dipengaruhi suasana. Aroma segar, nafas tenang, ruang yang hening, semua mempengaruhi sistem saraf. Dalam psikologi modern, lingkungan yang tenang membantu otak keluar dari mode stres. Makanya setelah bersih-bersih rumah, manusia sering merasa lebih ringan. Bukan cuma rumahnya yang rapi, tapi pikirannya ikut lega. Leluhur Nusantara memahami ini sejak dulu, cuma mereka menyebutnya resik lahir batin, bersih luar dan dalam. Manusia yang hatinya bersih lebih sulit terkena energi gelap. Dok, Toleh, sekarang Semar mau membocorkan rahasia terbesar. Sebenarnya, pelindung paling kuat manusia bukan jimat, bukan raja, bukan cincin batu merah delima ukuran bakso. Tapi hati yang sadar. Karena energi gelap paling mudah masuk ke manusia yang batinnya penuh celah, penuh iri, penuh dendam, penuh ketakutan, penuh keragusan. Maka dalam ilmu Jawa, orang yang hatinya teduh dianggap punya pagar alami, pagar batin. Di dalam pitutur Semar ada wejangan, ati sing resik luwih kuat tinimbang pager wesi. Hati yang bersih lebih kuat daripada pager besi. Maknanya dalam sekali, karena manusia yang hidup sadar lebih sulit dimanipulasi rasa luar. Orang modern sering terlalu takut pada santet, tapi tidak sadar, setiap hari ia memelihara racun di pikirannya sendiri. Marah terus, iri terus, membandingkan hidup terus, maka tubuhnya lelah, tidurnya rusak, jiwanya bocor, lalu mencari penyebab kemana-mana. Padahal sumber paling berat sering ada di dalam dirinya sendiri. Tapi Semar pernah bertemu seorang penjual soto kecil. Warungnya biasa, tidak viral, tidak estetik, tidak ada lampu neon bertuliskan healing vibes. Tapi anehnya, orang yang makan di sana merasa damai. Dan ternyata si bapak punya kebiasaan sederhana. Setiap selesai masak, dia duduk sebentar, memejamkan mata, lalu berkata,
Rejeki sing mlebu aja nganti nggawa cilaka kanggo wong liya. Rejeki yang masuk jangan sampai membawa celaka bagi orang lain. Nah, itu ilmu Jawa paling tinggi, kesadaran niat. Karena makanan yang dibuat dengan ketulusan lebih mudah membawa ketenangan. Maka jangan terlalu sibuk mencari tempat makan yang final. Carilah tempat yang manusiawinya masih hidup. Tempat yang orang memasak bukan cuma demi uang, tapi masih punya rasa hormat pada kehidupan. Karena energi paling menenangkan lahir dari hati yang tidak rakus. Pitutur penutup dan doa batin Jawa kuno. Ndok toleh, putu-putuku kabeh. Akhirnya malam iki kita sampai di ujung cerita. Tentang makanan, tentang energi, tentang rasa, dan tentang manusia modern sing diam-diam sedang kehilangan hubungan dengan batinnya sendiri. Hari ini, Semar tidak mengajakmu jadi paranoid. Tidak mengajakmu takut makan di warung. Tidak. Karena hidup harus tetap berjalan. Kita tetap perlu makan. Tetap perlu bertemu manusia. Tetap perlu menjalani dunia modern. Tapi setidaknya mulai sadar bahwa apa yang masuk ke tubuhmu akan mempengaruhi hidupmu. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara rasa. Maka mulai malam ini belajarlah makan dengan tenang. Makan dengan sadar. Makan dengan hati yang hidup. Karena tubuh manusia bukan tempat sampah emosi. Dan batin manusia bukan tong kosong untuk menampung semua energi luar. Dalam serat Sabdo Palon ada pitutur. Eling lan waspada iku pagering urip. Sadar dan waspada adalah pagar kehidupan. Maknanya sederhana. Manusia yang sadar akan dirinya sendiri lebih sulit terseret kegelapan dunia. Sekarang, tarik nafas pelan, Dok. Diam sebentar. Rasakan tubuhmu. Rasakan jantungmu. Karena mungkin sudah lama sekali kamu hidup tanpa benar-benar mendengarkan dirimu sendiri. Dan sebelum Semar pamit, mari tutup malam ini dengan doa batin Jawa kuno. Pejamkan mata pelan, tarik nafas perlahan, dan biarkan kata-kata ini masuk sampai ke ruang paling sunyi dalam dirimu. Sing mlebu ing awakku dadi cahya. Sing peteng luluh dadi kawruh. Sing keruh bali bening. Ati iki dadi omah tentrem. Pikir iki dadi papan sadar. Urip iki kebak berkah lan eling. Awakku kajaga, batinku kajaga, keluargaku kajaga, lan saben pangan sing mlebu dadi panguripan sing becik. Terjadilah. Ndok toleh, putu-putuku kabeh. Ingat satu hal ini baik-baik. Manusia yang sadar rasa tidak gampang dimakan dunia. Karena ia tahu kapan menerima, kapan menolak, dan kapan harus membersihkan dirinya sendiri. Maka rawat batinmu, jaga rasa hidupmu, dan jangan biarkan dunia modern membuatmu mati rasa. Rahayu. Tan samar mamoring sapa sinok maya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumo
musuh ping rasa jati. Oh